Salam satu nafas, Margaluyu 151. Sedulur-sedulur warga Margaluyu 151, saya akan memberikan pengalaman saya waktu saya di rumah Eyang Effendi tahun 2009. Dulu waktu itu mau acara TAR, acara pendadaran TAR tahun 2009. Ini pengalaman nanti bisa Anda buktikan. Pada waktu itu saya sudah di Padepokan untuk menanti acara TAR. Kalau nggak salah dulu itu tanggal 9 Desember, karena acara TAR itu 12 Desember 2009. Nah, pada waktu itu saya juga ikut memasang bendera dan umbul-umbul di Padepokan Pusat. Kurang lebih kalau tidak salah itu hampir 400 umbul-umbul atau bendera. Jadi setiap pinggir jalan itu saya pasang semua sampai masuk ke Padepokan, dan di setiap itu saya disuruh masang semua. Itu dulu hampir 400 apa gimana dulu itu, karena sangat banyak sekali berkarung-karung bendera itu. Pada tanggal 9 itu bendera sudah dipasang, dan malam 11 itu kalau tidak salah menjelang Isya itu ada angin ribut, atau angin itu seperti mau hujan besar. Memang sempat gerimis waktu itu. Hujannya mulai rintik-rintik, tapi anginnya itu bendera itu sudah banyak yang jatuh. Yang di depan rumah itu yang diikat di tembok itu pada jatuh benderanya. Tidak kuat menahan kuatnya angin. Mungkin yang di luar mungkin juga pada jatuh mungkin. Nah, pada waktu itu Eyang Effendi menyuruh saya mengambilkan pisau dapur dan garam dapur. Itu dulu kalau tidak salah garamnya 1 sendok, pisaunya 1. Lalu saya kasihkan kepada beliau. Ini Eyang pisaunya sama garamnya, langsung ditaruh di telapak tangan. Lalu Eyang membaca sambil tahan nafas. Itu dia komat kamit. Itu kurang lebih kalau tidak salah itu sekitar 3 menit. Itu berulang-ulang. Setelah dibaca itu disebulkan, lalu digenggam. Lalu Eyang baca itu di depan rumah gini ya, di depan pintu dibuka di depannya gitu. Setelah dibaca itu lalu ditiupkan, lalu pisau sama garam itu dilempar keluar. Saya hanya melihat Eyang dari depan pintu, dari samping pintu gitu. Di belakangnya Eyang persis. Nah, jarak tidak lama setelah itu, mungkin sekitar 15-an menit, itu angin itu tiba-tiba berhenti dan hujan pun tidak jadi. Padahal sebelum itu saya perkirakan kalau terjadi hujan itu sangat deras sekali.
karena angin itu sudah mobat-mabit sana sini, saking kuatnya angin. Nah, keajaiban itu selang 15 menit itu angin itu hilang, seperti seolah-olah seperti disedot sama pemiliknya. Nah, setelah tidak jadi hujan, Eyang duduk di pendopo waktu itu. Waktu itu cuman yang ada itu ya memang belum seberapa banyak sih waktu itu. Karena biasanya orang datang itu kan malam 12-nya yang banyak itu. Sama 11 tanggal 11 sore itu sudah mulai banyak. Nah, yang duduk di situ langsung saya datangi. Saya tanya, "Eyang, saya minta ijazahan ilmu untuk menerang hujan seperti tadi." Nah, yang sambil tersenyum, sambil hanya ngomong begini, "Itu caranya sama dengan tadi." Nah, cuman saya kan belum dapat amalannya. Nah, lalu yang memberikan amalannya asli Jawa Tulen, Jawa kuno. Dulu kalau membaca kan Bismillahirrahmanirrahim gitu yang itu toh. Gandrik Galihasem putune Ki Ageng Selo. Itu dibaca satu napas 11 kali. Lalu ditiupkan. Lalu baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Gandrik Galihasem putune Ki Ageng Selo. Gandrik Galihasem putune Ki Ageng Selo. Gandrik Galihasem putune Ki Ageng Selo itu berulang-ulang sampai 11 kali. Lalu ditiupkan lagi. Yang ketiga kalinya pun gitu. Itu jumlahnya 33 kali 3 bismillah. Setelah itu disuruh melemparkan di luar di mana terjadi angin ribut. Nah, ini pengalaman saya ini untuk warga Margaluyu, coba Anda buktikan. Benar-benar manjur atau cuman Eyang yang bisa manjur seperti itu. Ini pengalaman saya waktu di Padepokan Pusat tahun 2009 malam 11 waktu mau acara pendadaran tar besar-besaran. Waktu itu peserta tar itu kalau tidak salah 38. Yang 3 mundur tidak jadi, itu jadi tinggal 35 peserta tarnya yang seletingan dengan saya, termasuk orang Trenggalek itu ada, orang Bojonegoro ada, itu di mana-mana dulu itu. Peserta air buka air tutup itu 400 lebih ya, 480-an 3 apa 4 kalau nggak salah. Dan untuk dasar itu 1000 lebih waktu itu. Memang itu acara selama saya ikut itu acara terbesar, peserta terbanyak waktu itu. Nah, demikian saya sampaikan pengalaman saya waktu di rumah Eyang Effendi. Untuk warga Margaluyu ini real ya, ini bukan saya rekayasa atau mengada-ngada. Ini ilmunya Eyang Effendi. Saya beritahu kepada teman-teman semua warga Margaluyu, coba kapan-kapan kalau pas ada hujan ataupun ada kepentingan Anda amalkan.
manjur apa tidak. Karena dulu memang eyang itu posisinya memang seperti tidak bisa tidak bisa terganggu ya, karena bendera sudah terpasang semuanya persiapan, taruh tenda sudah, karena memang terdesak jangan sampai acaranya rusak. Makanya mungkin doanya terkabulkan di situ. Jadi bisa sedulur-sedulur praktekkan semua. Untuk amalan saya ingatkan lagi bahwa ambil garam dapur dan pisau dapur, itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Gandrik kalih asem putune Ki Ageng Selo. Gandrik kalih asem putune Ki Ageng Selo sampai 11 kali Anda tiupkan. Baca lagi gandrik kalih asem putune Ki Ageng Selo sampai 11 kali Anda tiupkan lagi. Anda baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, gandrik kalih asem putune Ki Ageng Selo, Anda tiupkan lagi. Itu masing-masing satu bismillah 11 kali gandrik kalih asem putune Ki Ageng Selo. Jadi jumlahnya 33, itu bismillahnya 3 dan gandrik kalih asem putune Ki Ageng Selo itu 33. Lalu setelah itu langsung Anda buang ke depan. Itu tidak boleh ke samping ya. Itu langsung ke depan, pokoknya depan pintu di mana Anda menghadap langsung lempar ke depan. Jika doa Anda dikabulkan oleh Allah, maka hujan itu tidak jadi dan angin itu akan berhenti dalam waktu 15 menit. Demikian statement yang saya sampaikan pada malam ini. Ini malam Jumat tanggal 19 kalau tidak salah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Berbagi pengalaman itu indah, berbagi ilmu itu bisa sedekah dan menjadi amal untuk kita semua. Salam seduluran, salam margaloyu satu nafas.